Di sini bedanya bang ya. Ada jatuh dompet dan mendapatkan dompet diumumkan, itu saya tak jepol. Itu udah saya rasakan bang, dan saya lihat sendiri di Wonogiri. Le, mas bu, iki dompet sinten? Aduh, itu mau nangis saya, terharu saya. Utuh bang, masih utuh. Utuh, tanpa tergores apapun dan kurang serupiah pun nggak ada. Tak jempol, salut saya. Disitulah saya nilai plus saya di tempat ini. Wonogiri ya. Oh iya, berarti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya di Wonogiri, nggak main-main sama Bang Ronald. Bang Ronald itu nama lengkapnya siapa? Ronald Huta Zulu bang. Wah, dari namanya saja udah menunjukkan bahwa dia itu bukan orang Jawa. Asli Dari Sumatera, Pematang Siantar. Weh. Nah, kita pengen tahu nih ceritanya gimana kalau sampai sini, kesasar atau gimana? Bukan kesasar bang, jujur dulunya kita itu punya usaha sendal sepatu ya. Kebentur manajemen, kita pergi dari Sumatera ke Pulau Jawa tanpa tujuan Pak. Tanpa tujuan, tanpa sanak kenal yang ada di Pulau Jawa kita kenal. Bersama dengan istri. Berdua aja? Berdua. Anak kita tinggalkan di panti asuhan. Kita tanpa tujuan, cuma bermodalkan uang 12 juta kita jual perabot rumah karena udah mulai kolab ya usaha Tahun kita. berapa itu? Tahun 2015. 2015. Bulan 8. Bulan 8 sampai hafal sejarah. Jadi kita nyampe di Wonogiri ini sisa uang 8 juta lagi sampai sekarang ini Bang. Cuman uang modal 8 juta rupiah. Tanpa kita kenal kita numpang-numpang di rumah saudara teman kita orang Batak. Tapi tujuannya kenapa Wonogiri waktu? Kenapa misalnya bukan Solo gitu? Tujuannya itu Bang, dulu kita punya kios ya di Pematang Siantar ya. Kita jualkan kios dulu, yang beli ini pernah mantan dari Pulau Jawa ini di Jawa Tengah. Bahasanya alamat cuma Wonogiri toh, tanpa kita tuju orang gitu. Oke. Akhirnya itulah sampai di Wonogiri. Wonogiri. Nah, setelah itu apa yang dilakukan di Wonogiri? Sesampainya di Wonogiri kita kenalan sama orang Batak. Si istri langsung kerja, saya nganggur sebagai layaknya seorang pembantu. Saya kerjakan semua, sadar sendiri. Sampai berlamanya 7 bulanan. 7 bulan. Terus habis itu? Ngontrak Bang. Ngontrak. Dulu sebelumnya di rumah temen itu tadi ya? Iya. Oke. Terus habis ngontrak ada cerita apa lagi? Setelah kita ngontrak, kita apa adanya sama istri, anak masih di panti asuhan, kita jual sembako di lapangan, arah Darjo, Ngadirojo. Ngadirojo. Nah, kita jual Sampai sembako. sekarang belum saya. Baru udah berapa tahun? Baru jalan 6 tahun Bang. Oh, 6 tahun. Oke. Nah, kemudian Bang Ronald itu mulai kerja lagi apa? Saya aktif mulai kerja itu sekitar tahun 2013 sebagai pengusaha garmen. Oh, garmen. Dan ternak lele dan ternak murai Bang. Oh, waktu itu garmennya itu kenapa kok jadi tujuan? Tujuan ceritanya lumayan panjang juga ini Bang. Ceritanya dulu ada ketepatan teman saya PM Mulato yang ada tugas di Solo, memberikan kabar ke saya, bos ini ada jual pabrik begitu. Jual pabrik orang Pacitan. Pacitan pernah? Pernah. Oh, pernah. Pernah. Dan bahasanya ini pabrik ini dijual sekitar 600 juta Bang. Wow. Kita nego-nego totalnya jadi 580 juta. Pada waktu itu uang saya cuma 15 juta. Tapi saya berani ambil tempat itu. Sampai anggota saya Pak Mulato bingung, bosnya nanti sisa uang yang dari 580 kita pakai apa? Kita minta dari Tuhan, kita bilang begitu Bang. Modal percaya, nekat, yakin. Akhirnya ketutup. Ketutup Bang. Nah, dari Tuhan juga ya. Dari Tuhan, kita minta dari Tuhan. Oke, operasionalnya kemudian gimana di awal-awal pabrik itu? Awal-awalnya kita operasionalnya itu buka garmen ini Bang. Kita belajar dan segi banyaknya kita ya jujur aja ya masih perdana Bang ya, masih perdana dan kita belum mengerti gimana cara untuk mengkondisikan garmen, kita belum paham. Karena kita ingin memiliki pabrik itu aja. Sebenarnya kita ingin cuman meneruskan aja. Cuman karena kepengen ngambil pabrik itu, kita teruskan usaha itu. Gitu. Oke. Nah, kemudian sekarang sudah PIP,
Sudah laba. Sudah laba bang. Oke. Nah kalau murainya sama lelenya gimana? Puji Tuhan bang, untuk saat ini sudah produksi semua. Oke. Putranya sekarang sudah dibawa ke sini. Yang putranya perempuan 3 di sini, yang 1 di Sumatera. Loh, berapa sih anak? 4. Nyanyi Mas Dwi. Anak saya paling besar udah kuliah Oh, kuliahnya di sana. di Sumatera. Oke. Yang di sini sudah kerasan anak-anak. Kerasan banget bang, dan nyaman. Bang Pranol juga. Dan nyaman banget. Dan KTP kita udah asli Wonogiri. Baru mau saya tanyakan. Sudah Wonogiri. Nah, kalau menurut Bang Ronald, di Wonogiri itu menariknya apa? Banyak banget bang, asik. Asik. Orang-orangnya lembut. Ada cerita. Kayak aku nih itu. Terus apa lagi Bang? Lemah lembut, diajak sharing, ngobrol, enak, nyambung. Makanan kesukaannya apa? Makanan kesukaan saya nila bakar. Berarti di sana bisa, di sini bisa dong. Bisa, tapi untuk menunya kan beda. Oh. Cara masaknya kan beda. Kalau dia cara makan yang beda. Tempat wisata di sini yang perlu dikunjungi di mana? Di Tawangmangu, Tawangmangu, weh, jauh, Tawangmangu. Tawangmangu, jauh. ya Tawangmangu, Pacitan, Pacitan kemana? Kita tes nih. Indriani. Indrianti ya, Indrianti ya. Kalau ke Pantai. Pacitan kemana aja? Baru itu aja bang. Enggak, ke Pacitannya itu kemana? Ke pantai atau Ke pantai. Oh, pantai. Pantai apa? Indrianti itu. Bukan, Bang. Indrianti kan Gunung Kidul. Ya Gunung Kidul ya, Gunung Kidul ya. Indrianti. Ke Pacitan? Belum pernah, belum pernah. Besok sama kita. Boleh siap, dengan senang hati. Dia mau ke Pacitan berlayar belum sampai yang Belum nyampe bang. belum, karena YouTube-nya nanti kalau tembus berapa mungkin 2 juta. Iya. 2 Kalau juta. tembus 2 juta viewer, Berarti masih utang 14.000 ya? dia udah terpenuhi. Udah terpenuhi ya? Dia utangnya sama istrinya mau minta ke sana, tapi mintanya ke saya. Oke. Nah, Bang, di sini ini Wonogiri kan ada objek-objek wisata yang mungkin menurut Abang perlu dimunculkan. Kira-kira apa menurut Abang? Menurut saya ya, Yang potensial. potensial itu pantai lah, dibuat pantai. Kalau kok ke waduk, Gajah Mungkur nggak? Boleh, tapi itu dibentuk seperti pantai bang. Nah, direnovasi ya, seperti pantai. Dan sangat menjanjikan pemikiran kita tuh luas gitu loh. Plong. Pernah makan di sekitar Gunung Waduk Gajah Mungkur itu? Di waduk ya lumayan sering lah sama anak-anak itu. Suka masakannya? Suka banget. Suka. Belum pernah ngajak Mas Aris? Belum pernah. Ini Nggak usah, waktu nggak usah, kita nanti jangan. rencana ini. Oke. Nah, Bang, kalau di sini kemudian punya rumah di sini, ini perjuangannya gimana? Perjuangannya ini Bagus. luar biasa nih bang, sangat Gimana? luar biasa. Penuh dengan tantangan rintangan, tapi kita mudah percaya bang. Ini senangnya aku gimana nih? Dan jujur bang ya, Tahu. ini kita hitung-hitung ini, ya maaf kata ini mencapai 1 M muncul ya. Saya pegang uang itu cuma 20 juta perdana, saya berani. 20 juta kita pegang uang sama istri. Berjalannya waktu. Jadi kita itu ibaratnya material estafet bang, nggak langsung jadeng gitu. Ya jujur uang tunai cuma 20 juta, kita bangun rumah ini. Uang tunai. Kalau 3 usaha tadi, ini yang paling yang saya omsetnya tinggi yang mana? Murah bang. Mulai. Kenapa? Murah karena jual belinya netral dan enak diperjualbelikan bang. Dan lumayan harganya gitu. Peminatnya punya? Peminatnya banyak banget. Segmennya dapat? Segmennya dapat. Yang beli dari dalam kota atau dari luar? Dalam kota ada, luar kota ada. Dan mereka berani beli tinggi? Berani. Kalau memang udah cocok. Harga cocok, udah kita COD ataupun langsung ke pabrik. Kalau murah itu dia bisa kemudian mulai bertelur, beranak, mulai bisa dijual itu berapa lama? Untuk saatnya kita katakan untuk nelor aja bang ya. Nelor itu ngeramnya lamanya 2 minggu. 2 minggu udah netas di dalam gelodokan itu kita tinggal 1 minggu baru kita pindahkan, kita kasih penghangat itu lewat lampu pijar,
Itu kira-kira 8 hari itu udah bisa kita perjualbelikan Bang. Itu udah nangkring kan namanya. Oh itu bukan dierami induknya ya? Dierami selama netas itu 8 hari Bang. 7, 6. Tapi setelah kita ambil dari glodok, itu kita kasih lampu pemanasnya, penghangatnya. Tapi kalau udah nangkring baru kita perjualbelikan. Lelenya. Nah, lelenya itu produknya sampai berapa itu anunya? Apa istilahnya? Panen. Panennya itu berapa lama? Lamanya tergantung si pembelinya Bang. Oh. Karena lele itu ibarat bahasa kasarannya seperti kanibal loh, kelaparan terus. Kalau memang kita ada masukan dari bakulnya, Pak, saya mau ngambil lele sekitar setengah ton gitu. Ini kita bisa kita bantai makanannya Bang. Kita paksakan ibaratnya gitu loh. Tergantung si pembeli. Kapan dan berapa banyak gitu. Ya. Kalau lele rotasinya seperti apa? Itu tergantung Bang, tergantung semua, tergantung si pembeli. Order ya. Iya. Yang kulaan sama abang itu di Wonogiri saja atau juga dari luar? Untuk kulaan lele ya untuk masih sekitaran Wonogiri Bang. Sampai berapa bang yang beli itu ada berapa pelanggan biasanya? Pelanggannya ada sekitar 5 pelanggan Bang. Oh 5, itu tetap ya? Tetap. Mereka untuk jual malam di Wonogiri itu? Bahasanya mereka beli ke kita, si pembeli ke kita ini memasarkan ke pasar-pasar Bang. Oh, reseller? Oh, bukan dari mereka warung itu beli langsung? Bukan. Oke. Jadi untuk nyopot-nyopot yang di pasar gitu. Mereka-merekanya. Bang, ini pandemi. Menurut saya dampaknya gimana terhadap usaha? Kalau masalah dampaknya ya mungkin ya semua merasakan Bang ya. Semua merasakan. Ya tetap kita bersyukur aja Bang. Syukur. Oke. Tapi menurut saya memang omsetnya jadi turun. Itu pasti Bang, turun. Omsetnya turun. Nah, gimana kemudian mengelola manajemen, mengelola resource sumber daya atau mungkin yang kerja? Kita untuk memperketat ibarat manajemen aja Bang. Ibaratnya sistemnya kita rubah Bang. Itu untuk mengikuti suasana pandemi gitu. Jadi ibarat manajemen itu kita aturlah bersama dengan ibu istri gitu. Di sini, nah, tempatnya di sini nyaman, udah mulai nyaman udah perasaan. Dan nyaman banget Bang. Gimana mengelola keluarganya Bang dalam kondisi pandemi seperti ini? Ya tetap kita jalankan protokol kesehatan Bang. Kalau masak begitu masih pakai menu di Batak ya? Batak atau gimana? Itu ya tergantung aja Bang. Ya menu masak di Sumatera juga enak. Menu masak di Pulau Jawa juga memang kalau kita nyantol ya enak juga. Ya banyak juga ibaratnya sih kalau masakan di Pulau Jawa ini, Jawa Tengah kita katakan ya. Ya banyak juga yang enak kita rasakan. Nah, kalau di pabrik sekarang kondisinya gimana Pak? Kalau di pabrik itu ada berkurang Bang. Sebelum ada pandemi itu kita masih mengadakan pertemuan dalam organisasi kita PBB Pemuda Batak Bersatu, ya ketepatan saya ketuanya. Jadi untuk saat pandemi ini saya kurangi untuk acara pertemuan itu. Nah, ini yang saya tanyakan, PBB. PBB itu apa Bang? Pemuda Batak Bersatu Bang. Pemuda Batak Bersatu itu adalah komunitas atau perkumpulan organisasi itu gimana? Organisasi Bang. Organisasi. Organisasi nasional seluruh dunia. Dunia. Seluruh dunia. Tambah akhirat. Itu adalah orang-orang Batak yang ada di sini. Orang-orang Batak yang ada di sini dan ini berdirinya di seluruh penjuru, seluruh dunia. Jadi di Wonogiri ini salah satunya. Salah satunya ya cabang DPC. Ketuanya adalah Bang Ronald. Ya. Nah, yang dikerjakan apa aja Bang PBB? Ketepatan kita ini berdirinya organisasi Pemuda Batak Bersatu kita di dalam kegiatan sosial Bang. Saling berbagi bagi siapa yang membutuhkan tanpa memandang suku dan ras. Siapa saja yang layak kita bantu tanpa memandang suku dan ras. Suku apa aja. Misalnya kegiatannya apa aja? Pembagian sembako, pembagian masker. Ya, jadi dirasakan langsung dampaknya oleh masyarakat ya. Siap. Nah, kira-kira responnya masyarakat gimana terhadap PBB?
Wah, sangat senang hati bang, dan sangat bersyukur ibaratnya masyarakat yang kurang mampu, maaf kata, yang merasa tertolong. Kalau anggotanya di Wonoskiri ini ada berapa? Sekitar kurang lebih 70 orang. 70. Oke. Nah, 70 itu mereka bergerak di bidang apa saja? Yang intinya itu tetap juga bang, ibaratnya berdirinya itu di sosial, tapi kita bagi-bagi ibarat mandat-mandatnya bang. Kalau teman-teman yang di Batak PBB-nya di Wonogiri ini mereka kerja itu atau gimana? Kerja juga bang. Kerja juga. Oke. Ya, dan keluarga. Bagaimana kegiatannya mulai dari bangun tidur sampai kemudian mulai akan tidur lagi itu sehari itu apa saja sih? Kenapa ya? Lumayan bang. Ya Ngurus kalau pabrik jelas. kalau kita bangun tidur ya seperti saya ya. Istri bangun tidur dulu mempersiapkan sarapan sebelum rewang kita datang ke rumah. Tetap saya kondisikan walaupun ada rewang kami nggak terlalu mengandalkan rewang. Udah tak anggap keluarga. Dan saya mau pas yang melayani istri, yang melayani saya. Betul. Bukan saya ibaratnya ya rewang kita ada 2 orang di sini, tapi saya nggak terlalu mengandalkan. Setelah saya sarapan, saya baru berangkat ke pabrik produksi ternak lele sama murah. Nah, untuk mengelola 3 usaha ini yang paling berat yang mana? Koperasi bang. Oh, koperasi? Koperasi yang mana? Tadi katanya ada murai, ada lele, Ya, ada... yang ibaratnya yang intinya usaha kita koperasi bang. Oh, Induknya. Induknya. Oke. Induknya koperasi. Oh, jadi dibunjul dalam koperasi. Siap. Beratnya kenapa? Beratnya yang menghadapi ribuan sifat gitu loh di lapangan itu. Dan sekarang tambah berat lagi karena ada mereka ya. Berat-berat. Iya siap. Jadi kalau naik mobil itu mereka harus di samping kanan ya. Sangkan ya. Karena kalau gini nanti mobilnya begini. Oke, nah dari situ karyawannya ini dari mana yang paling jauh? Untuk yang paling jauh masih arah Darjo. Darjo ya, oke tidak masalah. Dan untuk kita ini kan jadi perumahan ya. Siap. Bagaimana, menurut saya maaf, sosialisasi dengan masyarakat kita? Ya sosialisasi kita selalu memberikan yang terbaik loh, yang nilai positif antar tetangga sesama. Oke. Dan terakhir harapannya apa? Harapan saya itu menjadi orang berguna bagi masyarakat, tetangga, bangsa, terlebih takut akan Tuhan. Wih, luar biasa. Saya mau speechless. Teman-teman, saudara sekalian, perbincangan kita menarik sekali. Tentu ini bukan yang pertama. Kita nanti akan banyak berbincang lagi. Bersambung ini Pak Ban, nanti bersama Pak Tu, Tri, dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang, dikit deh. Kenapa? Bilangan dompet sampai dikembalikan orang Wonogiri itu loh bang. Oh itu kan ceritanya lucu bang. Itu gimana itu benar? Iya dulu itu. Itu pas saya mau namplek gitu bang. Namplek. Badminton. Badminton. Ketepatan itu saya itu tim penentu bang. Tim penentu. Kita udah masuk final ini bang. Tapi antar grup. Satu grupnya itu RT RW ini, RT-nya ini tiga pasangan. Jadi sepernya ini udah satu-satu. Saya lah penentunya sama teman saya Marga Alogo. Dan saya ini nggak fokus lagi dengan pertandingan ini. Pikiran saya udah di dompet ini. Terus Yang tak pikirkan ini bang, ngurusnya ini, waduh susah banget. Surat-suratnya itu yang paling tak pikirkan. Tapi ya puji Tuhan ya, memang disitulah aku senangnya bang. Beda, maaf kata seperti di Sumatera bang. Kalau di Sumatera sampai mencopet aja dikerjakan. Di sini bedanya bang ya. Ada jatuh dompet dan mendapatkan dompet diumumkan, itu saya tak jepol. Itu udah saya rasakan bang, dan saya lihat sendiri di Wonogiri. Le, mas bu, iki dompet sinten? Aduh, itu mau nangis saya, terharu saya. Utuh bang, masih utuh. Utuh, tanpa tergores apapun dan kurang serupiah pun nggak ada. Tak jempol, salut saya. Disitulah saya nilai plus saya di tempat ini.
Untuk Wonogiri ya. Oh iya, pernah dengar dulu waktu di sana tuh mau ceritain Iya, ya. dompet itu. Sampai kani aja bang ya. Gembok udah pakai borgol rumah ini 8 bisa kebobolan ini. Di sini bang ya maaf kata sepeda motor kita lupa masukkan ke rumah masih kita bangun tidur masih di situ kok. Aman. Aman. Karena borgol 8 itu kebobol semua itu. Ngeri. Gua ngeri lagi bang. Kadang-kadang kita minder loh, minder ingin cerita. Tapi itu apa adanya. Gitu loh. Sampai saya cerita. Dan saya itu bang ya, waktu ibu-ibu ini mengumumkan saya nangis loh, terharu saya. Saya rasakan nyamannya, saya rasakan di kampung saya. Udah gue bilang bang, sampai satu gerombolan itu satu grup ya, bisa kan grup-grupan bang. Contoh ini. Jadi maaf kata itu kalau di sana copet bang. Contohnya inilah si korbannya, ini si korban. Ini teman kita, ini teman kita satu lagi, ini 3 kita ini. Jadi modelnya ini ngerem. Bahasa kasarnya ngerem ini berhenti. Teman kita yang depan ini otomatis kan si korban berhenti bang. Dikala dia berhenti, si orang nomor 2 kita ini yang ngerjain tas. Udah dapat hasil, ini udah balik ke belakang lagi. Jadi yang ketiga ini yang bawa kabur. Kalaupun kita ibarat udah tatap mata dengan ini, kita bisa balik fakta. Bu, jangan fitnah. Buktinya mana? Nanti tak laporkan penjenengan loh. Padahal udah nyata loh. Sementara orang ketiga kita ini kan udah lari toh. Kita kirim ke belakang. Setelah kita ketangkap tangan itu, kita nggak ada bukti lagi. Buktinya udah dibawa orang 3. Jadi satu grup paling minim 3 bang. Itulah caranya. Dan di sini aku lihat, dapat dompet Sinten nggih. Astagfirullah. Berapa tahun di Wonogiri Pak? 2015 lah, bulan lalu. Baru 6 tahun. Dan saya itu bersaksi itu bang ya. Sampai saya nangis di gereja itu. Makanya saya jujur bang ya, nggak ada kita manusia yang tura-tura uang bang. Betul. Dan saya nggak bisa lihat orang susah. Karena saya dari orang susah banget, dari nol besar banget, tanpa tujuan loh bang. Jadi saya itu bawa uang 12 juta itu kita jual perabot rumah. Karena manajemen udah kacau banget. Maaf kata, aduh aku jadi sedih. Sampai anak kami tinggal di panti asuhan, kami titip. Karena tujuan kita nggak tahu kemana. Dan bahasa ibu masih ingat banget ada bahasa ibu. Pak, mbok kita naik pesawat aja. Simpel aja jawaban saya. Mak, kalau kita naik pesawat cepat nyampe kita mau kemana tuh aku bilang. Cuman rasa gelisahku nggak terlalu aku bawakan, nggak aku nampakkan. Kalau saya gelisah, istri ya gimana lagi gelisah. Gelisah. Jadi saya berlaku tegar walaupun udah meleleh, udah remuk, udah ambiar lah aku bilang. Tapi saya berusaha tegar di mata istri. Ayolah mak, naik bis aja kita. Contohnya dari Siantar ke tujuan terakhir kan Solo. Sebelum Solo nanti mak, di mana kaki bapak itu berdiri tegak, enak, nyaman, di situlah kita bilang. Kalau mama nanya ke bapak, tujuan kita kemana, bapak nggak bisa jawab. Tapi kita percaya kan bilang, Tuhan pasti itu juga jalan ke kita mak. Itu dia. Jadi kami itu dari Solo, nyampe jam 11:30 di Solo naik ALS. Kita tujuannya nggak tahu kemana toh. Tujuan masih Wonogiri. Kita tanya di Solo, Wonogiri masih jauh nggak? Masih lumayan bang. Cuman untuk malam ini ke Solo nggak ada lagi. Naik Gunung Mulia besok pagi aja katanya beliau begitu. Nginaplah kita di mobil itu bang, berteman dengan nyamuk tidurnya. Jadi aku jaga-jaga nyamuk biar ibu bisa tidur, aku menjaga. Pagi-pagi nyampe lah kita ke Wonogiri. Pagi karena udah 1 minggu bang ya, nggak tidur ya toh. Udah mak, ini aja. Kita nginap dulu lah di hotel bang. Nginaplah kita di hotel 1 hari. Malam kita keluar bang. Makanya kenang-kenangan itu sama bakul pecel lele yang depan pasar itu bang, itu nggak bisa kulupakan ya, nggak bisa kulupakan. Dari situlah kami dapat alamat itu. Kita makan di sana pecel lele, aku tanyakan mas numpang tanya dulu, di sini ada kah orang Batak? Oh ada bang. Nanti pagi-pagi besok kalau ada bawa tas begini itu orang Batak. Oh, makasih banget mas. Baru Gunung Mulia, senakal-nakalnya Gunung Mulia bang, aku gini bang, dia bawakan saya ke Wonogiri ini, sampai sekarang nggak bisa kulupakan itu. Padahal saya nggak tahu sampai coba saya Gunung Mulia. Gunung Mulia banyak banget. Iya. Tapi yang namanya merek Gunung Mulia, aku hati-hati. Iya, udah langsung wah macam kena sil gitu loh. Oh, betul. Kalau lihat Gunung Mulia saya, langsung gitu. Iya betul. Paham saya. Jadi sifat saya itu bang, aku tipe setia. Gitu. Kita menghargai. Makanya aku bilang bersaksi di gereja itu
tisu ini habis. Sedih banget bang. Yang kita bayangkan ya udah kita numpang dikala kita makan bang, kelingan anak lah dia cara kita mau masuk lagi. Gitu. Anak kita di mana bang? Ini rasanya kerja kita ini sama istri bang udah capek banget lapar ya toh? Lapar. Nanti aku nambah 2 kali. Udah lapar banget bapak ini. Pas kita makan begini 2 kali suap aja, kelingan anak udah drop. Iya pasti bang. Jadi saya langsung berserah ke gereja. Jadi yang nyopot di gereja itu apapun jenisnya, tapi aku tetap matur sama jemaat-jemaat. Aku yang nyopot itu semua. Karena aku sadar bilang, ini datangnya berkat dari Tuhan betul. Jadi aku sadar. Jadi apapun jenisnya, nggak cuma gereja aja, masjid. Kalau ada pembangunan pinggir jalan itu aku nggak mau ngasih sama yang minta jalan itu, aku minta pengelolanya sama aku. Iya betul. Jadi biar nyampai gitu loh, nyampai. Bukan aku nggak mau ngasih ibaratnya ke Mase, karena rupiah itulah godaan setannya paling banyak. Iya loh. Ya, betul. Nanti dipegang, seharusnya kesini, jadi kesini ya loh. Betul. Itu dia kuat mental. Iya. Bapak anak bunuh-bunuh gara-gara apa rupiah? Suami istri bacok-bacok gara-gara apa rupiah? Sahabat, teman juga bisa. Iya. Jadi aku panggil Mas. Ini mau diapain Mas? Padahal aku udah tahu bang itu pembangunan masjid. Bukan kan Pembangunan masjid Pak. Pengelolanya mana dulu? Bisa dipanggil nggak? Bisa. Pak, aku bisa nyupet masa ya. Nggak seberapa bang, tapi kita kenang selamanya gitu. Ya model mobil kita ini, PBB ini nggak ada lagi nggak kenal sekabupaten Wonogiri itu. kenal semua. Udah kenal semua, dimanapun parkir itu. Karena kita selalu memang itu. Iya memberikan yang terbaik. Niat memberikan yang terbaik. Tulus dah, los. Tulus, los saya. Nggak mau saya biar dilihat orang wow, saya nggak mau bang. Saya nggak mau. Kalau mau wow kita pakai mic gua ya. Orang. Ya dong. Halo, aku nyei yo. Ngono ae. Gerejanya masih mana bang? Gerejanya mana? Di Salak, ya PPS. Luar biasa bang. Jadi kita lah salah satunya di sini peran